sebelum 65 itu suasana betul-betul mencekam. Lawan, kawan, tipis. Podo ra iso turune. Iya, nah, jadi saling mengintai. Iya betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi ketemu di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat dan berkarakter. Pemirsa podcast SMA 1 Demak, kali ini kita kedatangan tamu pemerhati sejarah. Kebetulan bulan September ini kita memperingati peristiwa dan momentum yang tidak bisa dilupakan, yaitu peringatan G30 SPKI. Kali ini kita langsung mendatangkan narasumber yang berkompeten di dalam bidang ilmu sejarah. Kita sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Razak? Alhamdulillah. Sehat? Pak Yanto gimana sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, karena sehat itu penting Pak di masa pandemi seperti ini, Pak. Betul. Iya, tidak ada harganya kalau kita tidak sehat itu. Iya Pak, ya. Karena kalau sudah di rumah sakit itu Pak, nilai rupiah tidak ada nilainya Pak. Habis semua. Iya, karena asal yang penting sehat itu Pak ya. Iya. Betul, kalau boleh sedikit perkenalan pada pemirsa podcast SMA 1 Demak Pak, profil sedikit. Iya. Nama saya Suyanto. Background saya dari pendidikan sejarah. S1-nya dan S2-nya manajemen pendidikan. Saya selesaikan di tahun 92 dan tahun 2007. Iya. Kami memulai karir sebagai seorang guru, jadi ini tidak jauh dari habitat lama saya. Iya. Kok bicara habitat lama, sekarang di mana Pak? Sekarang di inspektorat, jadi di pengawasan. Kalau dulu kita sebagai pelaksana, ya sekarang kita ngawasi. Iya. Boleh tahu sedikit diceritakan Pak, dari guru sejarah kalau sampai ke pengawasan Pak? Ini ceritanya panjang. Ya, biar pemirsa podcast ini tahu Pak. 10 tahun kami mengabdi sebagai guru di SMA Negeri 2 Demak. Jadi sejak pengangkatan pertama di sana. Kemudian pada tahun 2004 ini puncak dari capaian saya sebagai guru setelah selama 10 tahun ikut kompetisi berbagai kompetensi di guru, dan puncaknya ada event formal tentang guru prestasi di 2004. Alhamdulillah kami bisa mewakili Demak sebagai juara 1, di provinsi juara 1, dan alhamdulillah di nasional saya sebagai juara 1 guru prestasi tingkat nasional. Setelah itu kami diberi amanat sebagai kepala sekolah. Saya kepala sekolah di SMA 1 Karanganyar Demak selama hampir 2 tahun, jadi 1 tahun 7 bulan. Kemudian sejak 2007 kami ditempatkan di amanah di SMA Negeri 1 Demak. Nah, ini adalah podcast ini saya seperti bernostalgia di habitat lama. Hampir 9 tahun kami bersama-sama dengan rekan-rekan guru, karyawan di sini mengelola sekolah. Alhamdulillah pada tahun 2010 ketika ada kompetisi kepala sekolah prestasi, kami bisa mewakili Kabupaten Demak sebagai juara 1, di Jawa Tengah juga juara 1, dan alhamdulillah di 2010 itu saya juara 1 kepala sekolah prestasi tingkat nasional. Nah, ini yang membanggakan bagi diri kami, daerah kami, selain kami bisa ngangsu kawruh karena hasil dari guru prestasi dan kepala sekolah prestasi itu, kami tahu banyak tentang bagaimana pendidikan di dunia, karena kami dapat hadiah berkeliling ke Eropa sama ke Jepang. Sebagian Pak ya, rewardnya Pak ya? Rewardnya, betul. Jadi, makanya dari pemerintah itu Pak. Ya Mas Rojak nanti bisa gitu. Tidak aja keliling di Eropa, tapi seluruh dunia nanti. Iya. Terus kemudian tadi sampai ke inspektorat? Wah itu sebelum ke inspektorat itu kami diberi amanah di 2014 sebagai kepala bidang kestruktural, kepala bidang pendidikan menengah dulu. Jadi kepala bidang pendidikan menengah yang membidangi SMP, SMA, dan SMK. 2 tahun saya mengelola di sana, kemudian dimutasi ke kepala bidang pembinaan kebudayaan 1 tahun. Nah, sejak 2018 Januari tanggal 10 saya dipindah dimutasi ke
Inspektur Pembantu Wilayah 2 di Inspektorat Kabupaten sampai sekarang. Gitu. Berarti kalau kita bicara mengenai dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, Pak ya? Tidak akan pernah hilang, cuma perannya berbeda. Kalau dulu kami di sekolah itu sebagai pelaksana mengimplementasikan, sekarang saya ngawasi supaya tujuan itu bisa tercapai. Kalau dulu kan eksekutifnya. Kami sekarang jadi legislatif, ya yudikatifnya gitu. Iya, betul. Iya, Pak Yanto, karena jenengan juga tadi backgroundnya juga sejarah. Ini kebetulan bulan September ini kita ternyata ada peristiwa dalam bahasa ekstrem itu pengkhianatan gerakan 3G 30 SPKI, Pak Yanto ya. Iya, betul. Bisa diceritakan sedikit, Pak, apa itu bahasa makna diksi kok pengkhianatan dan bagaimana gerakan, apakah kemudian itu sekarang sudah tidak ada atau bagaimana ceritanya? Bisa sedikit Pak. Begini ya, dalam konteks sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu objektif, tetapi ada sejarah sebagai kisah. Nah, sebagai kisah itu subjektif dari siapa yang menulis. Nah, gitu. Oleh karena itu kalau ada kata pengkhianatan atau perjuangan itu tergantung diksi itu dipilih oleh siapa? Yang menulisnya. Iya, makanya sejarah itu kadang sampai sekarang kan perdebatan jadi ilmu atau jadi humaniora. Gitu. Sejarah itu unik karena sejarah itu ilmu yang objektif tapi subjektif. Tapi subjektif. Iya, objektif itu di mana, Pak? Objektif itu peristiwanya. Subjektif itu karena kisahnya. Mengkisahkan itu tergantung sudut pandangnya. Persepsinya. Yang menulis, Pak. Iya. Ibarat peristiwanya itu gajah. Orang akan mendeskripsikan gajah itu tergantung. Kalau dia dari belakang, dia mengatakan mungkin, gajah itu karena belalainya nggak kelihatan, dia akan mengatakan gajah itu adalah yang berpantat besar, berkaki besar. Tapi orang yang melihat dari depan, maka dia tidak mengatakan karena tidak kelihatan pantat dan kakinya yang besar, tapi dia belalainya. Gajah itu adalah peristiwa atau binatang yang berbelalai besar. Nah, kalau G30 SPKI itu kalau dikatakan pengkhianatan, sudut pandangnya dari mana? Dari nasionalisme kita di bangsa ini. Nah, tapi kalau orang yang menjadi pelaku itu, itu bukan pengkhianatan, tapi perjuangan. Maka tergantung siapa yang nulis. Kalau orang yang menulis itu adalah dari sisi tertentu, pelaku PKI misalnya saja, atau dalam bahasa sekarang kalau dalam ilmu diperdebatkan apakah PKI atau apa, itu tergantung dari konteksnya. Nah, itu maka dia mengatakan, ini perjuangan untuk mewujudkan itu. Nah, mungkin begitu. Mewujudkan cita-citanya. Nah, tetapi kalau kita yang sebagai negara, itu tidak. Sama dulu ketika zaman penjajahan, Diponegoro itu bukan pejuang, tapi pemberontakan Diponegoro. Karena dari sisi kolonialisme. Tapi kalau dari kita, nggak mungkin Diponegoro dianggap sebagai pengkhianat, tetapi dia pejuang, maka perjuangan Diponegoro. Itu konteksnya. Maka kalau ada pengkhianatan G30 SPK, karena kita sebagai bangsa menganggap bahwa gerakan 30 September itu adalah pengkhianat terhadap bangsa. Tapi bagi mereka yang melakukan, dalam bukunya mungkin ya, dia akan menulis ini adalah perjuangan gerakan 30 itu. Gitu. Pak Yanto pernah ini istilahnya menemukan buku dalam konteks yang menulis itu sebagai perjuangan, Pak? Nah, ini gini, kalau kita melihat para simpatisan, para yang termasuk dari golongan di luar kita, loyalisnya itu pasti tidak akan kita melihat pengkhianatan. Maka perjuangan pledoi pada waktu mahkamah militer itu selalu kalau dia bukan pengkhianatan, bagaimana saya berjuang kok dianggap sebagai pengkhianatan? Tidak, pengkhianatan itu sisinya, tapi bagi kita sebagai bangsa yang merasa dikhianati, maka dia berkhianat. Karena apa? PKI itu, komunis itu tidak sekali berkhianat. Sebelum itu berkhianat ya. Sebelum 30 September ada peristiwa sebelumnya, iya. Tahun 26-27 waktu kita masih berjuang melawan kolonialisme.
itu dia juga embrionya. Terus kemudian 48 diulangi, gagal lagi. Di 65 itu mungkin ini perjuangan hidup matinya untuk berjuang itu. Tapi alhamdulillah ternyata gagal juga. Kata alhamdulillah itu dari sisi sebagai bangsa ya. Tapi bagi mereka ini makanya kalau kalau kita ini berjuang tidak berhasil, ini dalam situasi seperti ini seperti rumput kering. Tapi nanti kalau sudah ada hujan, artinya ada kesempatan untuk berjuang, dia akan tumbuh lagi. Memanfaatkan kesempatan. Itu konteks diksi, pilihan kata dan sebagainya. Hanya saja sekarang orang melihatnya dari mana dulu. Kadang-kadang mencampur adukan apakah sejarah itu sebagai sebuah ilmu ataukah sejarah itu sebagai sebuah pendidikan. Fungsi intrinsiknya sebuah ilmu dan sebagai fungsi ekstrinsiknya sebuah pendidikan. Nah, ini yang harus disampaikan proporsional. Kalau kita mau mendidik bangsa, maka kita bisa memanfaatkan pendidikan itu secara sebagai pendidikan, sebagai national building, character building, bisa begitu. Tapi bagi orang-orang akademisi, Mas Rozak yang di wartawan dan sebagainya, itu mungkin lebih banyak ke pendidikannya tapi di ilmu juga sehingga nanti kalau ada konspirasi G30PSG itu konsumsi ilmu. Nah, tapi kalau dari pendidikannya adalah bagaimana kalau dalam bahasa guru sejarah atau di ilmuwan sejarah itu menanamkan kesadaran sejarah. Ya, history awareness-nya itu ingin ditanamkan melalui pendidikan. Jadi ada kesadaran bahwa manusia, karena yang punya sejarahnya manusia, maka kesadaran manusia akan sejarahnya itu penting. Untuk menanamkan bahwa kami itu tidak tercerabut dari peristiwa yang kami alami di lingkungan kita, di bangsa kita. Karena ada kata ini Pak Bung Karno, jas merah. Iya, jangan lupa sejarahnya. Kalau kita lupa sejarahnya, apalagi ada yang mungkin sejarah nggak penting, rasa diajar ke. Ya tunggu waktu saja. Kalau kita tidak tahu, kita diajarkan sejarah saja, kadang-kadang tidak tahu sejarah kita, tidak tahu kesadaran sejarah kita. Sedangkan di Jepang, di Amerika, di negara-negara Eropa itu pelajaran sejarah menjadi penting karena itu pokok. Pelajaran wajib Pak ya? Iya, karena kalau tidak ada itu, kita sebagai bangsa akan tercerabut. Wah, apa toh sejarahnya kita sehingga kita bisa bersatu ini. Nah, itu menanamkan namanya kesadaran sejarah. Ini penting, ini yang kadang-kadang terlupakan. Tapi memang banyak tantangan untuk menanamkan kesadaran-sejarah itu. Banyak hal yang harus dibenahi. Nah, gitu. Pak tadi menyampaikan bahwa ternyata sebelum gerakan 30 September itu ada gerakan sebelum. Sejak kapan Pak sebenarnya ajaran komunis itu masuk di Indonesia Pak? Itu pada awal abad 20 ya, ketika tahun 1914-15 itu, ketika orang Belanda atau tokoh sosialis komunis dari Belanda datang ke Indonesia, kemudian berinteraksi dengan para pejuang Indonesia sebenarnya ya. Cuma kan garis perjuangan antara komunis dengan kita itu ada sisi yang berhimpitan karena sama-sama melawan penjajahan. Penjajah dianggap sebagai liberalisme, sedangkan komunisme itu lawan liberalisme. Nah, sehingga nyambung berhimpitan dengan kita sebagai seorang yang dijajah dengan penjajah. Jadi punya musuh yang sama, tapi maksud kita berbeda. Maksud kita merdeka untuk welfare state, untuk negara sejahtera, tidak berbahan komunis. Tapi sosialis komunis itu ingin berjuang membebaskan itu, tapi untuk membentuk masyarakat proletar, masyarakat komunis. Itu yang berbeda. Sehingga karena garis perjuangan komunis itu, ketika dia lemah, dia akan berada di bawah tanah. Tapi kalau dia kuat, dia akan berjuang di atas tanah, terang-terangan. Nah, tahun 2027 itu adalah masa yang betul-betul cukup memadai menurut konsepnya dia ya, sehingga dia terbuka
melawan perang terbuka. Iya, terbuka, karena pada saat itu kan habis Perang Dunia I ya, sehingga negara-negara agak lemah, apalagi jauh dari Belanda, kan? Kesempatan itu ternyata gagal juga, dapat ditumpas banyak hal ya. Kalau dari sisi kita mengapa dia melakukan seperti itu dan sebagainya. Di 48 juga seperti itu. Itu rangkaian. Nah, kadang-kadang ini untuk yang berkepentingan dia akan melihat sisinya dari 65 saja. Dia tidak pernah melihat sebelumnya. Iya. Jadi kalau ada perdebatan gini, dia pasti yang diungkap secara pasca 65-nya. Karena pasca 65 itu betul-betul sebagai return dari yang dulu musuhnya PKI, kesempatan untuk melawan, yang kadang-kadang memang dalam tanda petik mungkin ada pelanggaran HAM, penangkapan tanpa ada proses pengadilan, penganiayaan. Itu proses ini yang dibesar-besarkan ini. Tetapi sebelum 65 ketika debat tidak pernah, karena dianggap bahwa kalau setelah 65 itu ada tanggung jawab negara. Nah, kalau ini horizontal, padahal sebenarnya sama saja. Konflik horizontal. Sebelumnya ada peristiwa di Sumatera, ada peristiwa di Jawa Timur, ada peristiwa di Jawa Tengah. Rentetan peristiwa itu Pak. Iya. Kalau sistemnya komunis kan test case. Test case kita melakukan perebutan satu titik tertentu ya. Berhasil. Wah, berarti gagal, cari strategi lain. Dan sistemnya kan begitu. Gini Pak, kalau tidak salah di dalam sejarah Pak, ini karena masih ada di dalam buku sejarah, kayaknya PKI itu secara konstitusi pernah diakui oleh pemerintah Pak ya, ikut pemilu Pak ya. Oh iya, itu hebatnya strateginya. Sampai segitunya Pak ya. Iya. Sehingga tahun 55, pemilu 55 yang pertama kali di Indonesia itu nomor 4. Iya, nomor 4. Punya kursi Pak ya. Punya kursi dan menjadi 4 kaki toh. Nasakom, nasionalis, komunis, Islam, TNI. Nah, itu betul-betul apa-apa harus itu, karena Pak Karno sendiri kebijakannya itu bisa mengadopsi ini ada tempat. Jadi karena beliau seorang nasionalis, kepengen merangkul seluruh elemen. Dimanapun. Makanya dia mengatakan beliau ini semua anak. Ada anak yang nasionalis, ada yang komunis, ada anak yang Islam, ada tentara dan sebagainya lah gitu. Nah, dalam konteks G30 SPKI itu konsepsi awal beliau Pak Karno, kalau ada anak yang nakal yo ojo di gitu ya. Kalau ada nakal jadi kandani, kalau perlu dijewer itu. Nah, itu yang kemudian salah satu alasan masyarakat menjadi tidak sabar. Nah, itu kalau dalam konteks pasca G30 SPKI. Tapi kalau G30 SPKI peristiwa tidak bisa dibantah. Siapa yang bisa membantah kalau ada pahlawan revolusi yang dibunuh? Kan enggak. Soal konspirasi menurut penjelasan masing-masing tergantung kita. Nah, tapi peristiwa itu fakta. Tidak data fakta di sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Nah, itu yang harus duduk persoalan kita kepada generasi kita. Apalagi Mas Rozak ini umurnya berapa? Ya 37 tahun. Itu masih milenial. Masih milenial, tidak menangi peristiwa itu, artinya menjumpai peristiwa pada pelaksanaan kegiatan itu 65 Pak ya. Kalau Pak Yanta sendiri? Saya 68. Berarti masih belum artinya saya yang sudah generasi, kalau saya masuk generasi X. Generasi X ya. Bukan milenial lagi. Generasi X saja tidak tahu. Apalagi generasi milenial. Kalau tidak memperbanyak literasi, Pak. Nah, literasi itu kita proporsional. Proporsional artinya menempatkan peristiwa itu pada tempatnya. Kalau pasca G30
G30 SPKI misalnya ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan secara proporsional. Oke, ada penangkapan, ada mungkin pembunuhan tanpa pengadilan sebaiknya itu ada memang, tetapi juga harus diberi pandangan yang profesional juga bahwa sebelum 65 juga PKI melakukan gerakan-gerakan yang sama. Hanya mungkin klimaksnya membunuh kiai yang tidak sejalan juga dibunuh. Nah, itu sudah biasa, sehingga sebelum 65 itu suasana betul-betul mencekam. Lawan kawan tipis. Waduh ra iso turune. Iya, nah, itu saling mengintai. Iya betul itu kita sebagai bangsa dalam konsep ini merasa beruntung ketika keinginan untuk mengganti dasar negara menjadi komunis itu gagal, itu anugerah bagi kita karena kita yakin bahwa sampai sekarang jargon-jargon itu kan masih kuat dan di hati kita. Pancasila itu yang paling cocok untuk majemuknya Indonesia seperti ini. Aneka-ragaman. Iya ya. Betul. Itu. Memang Indonesia itu sangat plural, Pak. Iya, betul. Ya. Ini Pak, kembali ke G30 SPKI, Pak ya. Ini kan kalau tidak salah di dalam catatan sejarah itu korbannya kan banyak militer, Pak ya. TNI, Pak ya, atau ABRI. Itu bisa sedikit diceritakan, Pak, biar netizen atau publik itu lebih paham, Pak. Ini mungkin harus ada batasan tadi. Ketika sampai 65 ada G30 SPKI itu, pada waktu peristiwa malam itu semua dari TNI, ada korbannya dari TNI, terutama dari TNI Angkatan Darat, gitu. Nah, ini juga tidak bisa lupakan keterkaitan bagaimana suasana sebelum itu. Jadi di dalam tubuh TNI itu dulu ada banyak faksi itu, ada faksi karena kalau sekarang kan TNI satu, jiwa Sabta Marga, satu Indonesia, gitu kan gitu, tidak berpolitik, tidak jadi satu. Kalau dulu ada faksi-faksinya, ada faksi yang cenderung ke komunis, cenderung ke nasionalis, seperti itu. Nah, yang nasionalis ini, yang terutama dari Angkatan Darat itu tidak setuju dengan ini program PKI, misalnya PKI mengusulkan kepada Soekarno supaya angkatan kelima dibentuk, buruh petani dipersenjatai. Nah, seperti itu yang didatangkan senjata dari RRC atau dari Cina dulu kan gitu. Yang menentang kan TNI Angkatan Darat yang tidak sejalan dengan faksi yang tapi bagi TNI oknum yang sudah kena infiltrasi dari paham-paham itu ya oke saja. Nah, karena orang-orang yang tidak setuju komunis itu tentu jadi batu sandungan. Nah, sehingga ada isu dengan Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Pak Karno. Nah, itu isu-isu itu dikembangkan dan ini betul-betul kita sulit membedakan lawan dan kawan. Apalagi suasana saat itu bertepatan dengan masa perang dingin, antara perebutan pengaruh antara Barat dan Timur, antara liberal Amerika dan kawan-kawan dengan Uni Soviet dan kawan-kawan serta Cina yang selalu saling berebut pengaruh di negara-negara lain. Nah, di Asia Tenggara itu terkenal ada politik namanya politik efek domino. Nah, Amerika Serikat itu khawatir, jangan-jangan nanti Asia Tenggara itu akan dikuasai semua dengan cara kalau ada negara yang sudah dikuasai, kemudian akan mengimbas ke negara tetangganya, terus menjadi komunis, akhirnya menjadi sehingga membahayakan, Pak. Kalau efek domino, kalau kita menurunkan satu kartu kan, kartu yang sama, ditumpuk mengikuti, akhirnya seperti akhirnya jadi semua. Nah itu sehingga kalau ada teori konspirasi nah, suasana pada saat itu siapa yang tidak memaklumi
kalau pertarungan intelijen. Iya. Berarti suasana kebatinan gitu. Luar biasa Pak. Itu Pak ya. Itu yang kami baca dari berbagai literatur yang kami tidak tahu sendiri. Lah kalau yang tahu tahu peristiwanya, mungkin semakin mencekam. Iya, suasana kebatinannya Pak ya. Kita yang tidak menangi gitu aja, kalau kita baca itu membayangkan flashback. Apalagi ini Pak, ini kan video-video G30 SPKI. Kalau dulu pernah Pak, beberapa tahun yang lalu tidak salah, waktu Panglima TNI siapa itu kan sekolah wajib memutar itu Pak ya? Iya betul. Itu mungkin barangkali untuk menumbuhkan. Iya. Dalam film itu kan tidak bisa mempresentasikan, ini yang kritik ya, kritik bahwa itu tidak sesuai dengan kenyataan dan sebagainya sebagainya, wadah menyileti dan sebagainya itu. Betul. Peristiwanya itu tidak bisa dipungkiri. Tapi untuk memvisualisasi tentang sebuah peristiwa itu kan tidak mudah. Apalagi film itu film yang berkaitan dengan fakta. Nah, film pasti dalam bahasa seni pasti ada bumbu-bumbu improvisasi yang tidak melanggar fakta itu kan gitu. Sehingga kalau ada tambahan dikritik, wah ini enggak gitu, enggak sampai disileti, enggak gini. Nah, itu yang mungkin perlu ada duduk bersama, karena sebuah kisah itu kan bisa berbeda-beda. Saya mengisahkan A itu berbeda dengan kisah jenengan. Dalam orang yang tahu sama-sama tahu sejarah itu biasa. Kalau saya orang yang tidak suka pada PKI, saya nulis sesuai dengan kepentingan objektif karena subjektif tadi betul ya? Karena dalam mengisahkan itu dipengaruhi ideologi kita, kepentingan kita, dan itu sah. Tidak ada yang salah karena memang ilmunya ngono. Gitu. Gitu. Pak Yanto, bagaimana biar generasi generasi milenial ini Pak, khususnya biar memahami sejarah peristiwa G30 PKI itu sebagai suatu sejarah yang kemudian supaya tidak terjadi hal yang serupa Pak. Mungkin kalau terjadi serupa tidak, tapi minimal hampir sama Pak. Kan ini banyak Pak gerakan-gerakan radikal seperti itu Pak di Indonesia. Yang pertama memang proses pendidikan, karena sejarah itu sebenarnya fungsinya ada dua, intrinsik dan ekstrinsik tadi. Yang ekstrinsik ini untuk pendidikan. Nah, melalui jalur pendidikan itulah para ahli sejarah meyakini bisa untuk menanamkan kesadaran sejarah itu menjadi, kalau dalam bahasa Jawa, koco brenggolo. Nah, tidak untuk nostalgia tapi memetik makna. Maka saya selalu dulu ketika kami mengajar, kalau sejarah itu jangan mengambil abunya, tapi apinya, semangatnya, maknanya, gitu. Nah, nilainya itu yang penting. Ya, keterbatasan kita begini, ini kendalanya, Mas. Supaya milenial itu tidak menjustis. Itu mungkin gaya pendidikan kita khususnya sejarah juga harus berubah. Transformasi Pak ya? Ya, transformasi nilai melalui pelajaran sejarah itu juga harus berubah. Tidak seperti dulu. Saya bayangkan dulu di tahun 96, ketika 97-98 itu, kami melihat gini, kenapa orang tidak suka dengan materi sejarah untuk diambil makna dan sebagainya? Karena sifatnya hafalan. Nah, itu yang kami perjuangkan dalam lomba-lomba kompetisi itu. Kalau apalagi milenial ini literasinya sudah digital dan sebagainya, maka cara mengajar kita juga harus berubah. Tidak gitu. Kita menyadari buku-buku teks kita tidak ideal. Di tahun 2006 itu kami melihat perbandingan buku teks sejarah misalnya. Kita kalah dengan Singapura. Karena apa? Kalau Singapura itu sejarah untuk penanaman nasionalisme itu buku teksnya itu interaktif. Komunikatif, tidak masa lampau dulu, tapi masa sekarang Singapura. Kemudian ditarik, kenapa Singapura seperti ini? Karena kita punya catatan sejarah yang baik di masa lalu. Dan itu tidak dapat kita peroleh dari buku sejarah itu, buku pendidikan sejarah. Nah, kami sebenarnya bermimpi itu, sehingga orang itu melihatnya kalau dari dulu kan sulit, tapi dari sekarang dulu, oh seperti ini kita bisa kok majemuk seperti ini karena apa? Tapi kita bisa tetap survive. Itu karena dulu kita itu karena antar orang yang berbeda itu seperti ini. Oh kalau gitu kita harus begini. Pelajarannya ditarik begitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita miskin strategi.
miskin sarana yang memadai. Itu miskin media ya, juga. Media seperti ini lebih interaktif dan sebagainya, itu bagian dari cara. Nah, sehingga Model, Pak, ya? model iya. Karena kalau kita sudah memberikan itu dengan baik, menarik, tentu akan dia tahu. Sesuai dengan perkembangan usia, maka caranya kita berbeda. Nah, misalnya ada perbedaan pandangan tadi G30 SPKI tentang itu jangan diajarkan di SD. Tapi ketika anak sudah bisa berpikir rasional, kenapa ada ilmiah, anak SMA itu mulai ditagih. Makanya di kurikulum 2006 yang awal dan sampai 2013 itu pelajaran sejarah itu memasukkan kenapa ini berbeda begini. Alasannya apa? Sebab sehingga setiap orang berbeda itu enggak masalah. Jangan terus karena berbeda genjot, enggak begitu. Atau bahasa sekarang bully. Itu enggak boleh karena memang biasa begitu. Nah, melalui pendidikan inilah kemudian kita harapkan dengan cara yang baik, yang pas, strategi yang baik, akhirnya memahami, oh ternyata kita harus betul-betul yakin bahwa Pancasila itu, karena Pancasila itu lawannya PKI kan, lawannya komunis tuh. Nah, kita yakin sudah berkali-kali ingin dicoba diganti, ternyata tidak, dan kita tetap sesuai dengan Pancasila. Nah, implementasinya yang harus dilakukan, mulai dari mana? Di pendidikan. Itu yang menurut yang kita ikuti di bangku-bangku kuliah. Tapi ketika bangku kuliah selesai, kadang-kadang tidak diimplementasi. Selesai itu ideal, gitu. Itu yang harus dilanjutkan, sehingga dia merasa, oh ternyata penting ya, saya butuh. Oh, G30 SPKI itu maknanya seperti ini. Kita percaya bahwa Pancasila itu penting dan yang cocok dengan sistem, katakanlah komunis, karena sebenarnya ideologi sebagai komunis, para ahli mengatakan sebenarnya sudah bangkrut. Wong Soviet saja runtuh. Iya, berpecah-pecah ya. Kemudian Cina itu sebenarnya tidak menerapkan komunisme ansih. Ya? Tapi supaya bisa tetap survive, ada, kalau di negara komunis seperti semua di negara, kemudian swasta tidak bisa berkembang, semua dikuasai gitu. Tapi kan di Cina kemudian ideologi itu mungkin ada apa ya, penyesuaian supaya tetap bisa survive, karena komunis murni sebagai sebuah tatanan itu mungkin tidak gini. Tetapi hal yang kaitannya dengan ateisme itu kan pasti menonjol. Benar. Nah, itu yang kalau Pancasila itu berketuhanan, kan mesti lawan dengan ateisme, karena tidak kontraproduktif. Nah, karena kita di Indonesia, kalau mungkin di luar negeri orang ateis itu biasa, mungkin gitu. Tapi kita sebagai orang yang religius, karena kita bangsa yang religius, kenapa kita tidak itu? Karena sejak awal kita bangsa yang religius. Religius dari sejak bangsa ini ada, itu percaya kepada hal yang maha besar. Kalau dulu sebelum agama besar datang ke Indonesia, kekuatan besar itu diwujudkan dalam animisme, dinamisme. Memang konteks berpikirnya pada situ. Tapi itu mempercayai kekuatan Tuhan, kekuatan yang ada di luar itu. Ketika agama Hindu masuk, Buddha masuk, Islam masuk, Kristen masuk, menjadi ini loh bangunan ini. Akhirnya kita itu memang bangsa yang beragama. Nah, kalau ditanya supaya tidak untuk, ya lakukanlah implementasi yang memang bisa diimplementasikan dengan mudah di Pancasila dan kehidupan. Kalau kita ingin komunis tidak berkembang, jangan ada kemelaratan, kemiskinan. Ya harus sejahtera. Bagaimana membangun kesejahteraan? Ada kepedulian, pekerjaan. Makanya Pak, ada undang-undang cipta kerja. Itu bagian Pak Jokowi kan ingin menciptakan itu supaya tidak ada yang miskin. Karena kalau miskin itu propaganda empuk. Untuk tadi Pak. Iya, kenapa 45 PKI bisa berkembang? Karena Indonesia pada waktu itu hidupnya sengsara. Masih masa-masa sulit itu. Kemerdekaan. Ketika komunis mengagitasi tentang persamaan, ada yang punya kekayaan, wah ini enggak, ayo serang.
komunis ya enak aja karena apa? Orang lapar dibagi bersama-sama. Padahal Pak, ya? sebenarnya aslinya dia tidak tahu apa itu komunis. Tapi masuk dulu aja. Nah, nanti setelah itu sebenarnya kan yang paling militan-militan itu sebenarnya kan hanya pentolan-pentolannya loh. Iya. Nah, tapi pentolan ini mampu mengorganisir yang situasi itu hebatnya. Membawa tadi Pak ya, membawa situasi yang kalau negara dalam keadaan sejahtera, ya komunis orang bisa berbuat banyak Pak. Maka Pancasila lah yang kemudian menjadi harga mati Pak. Iya, harga mati harus diimplementasikan. Pastikan. Jangan hanya jargon. Oh, Pancasila harga mati enggak. Pancasila harga mati itu ya dia mengimplementasikan bahwa saya bertuhan. Saya harus tenggang rasa, punya rasa kemanusiaan. Nek ono wong loro ya dianu, nek ono wong kalau dia tidak apa ada yang kesusahan dibantu, ojo disyukurke kan gitu. Kalau kita ada ini siapa, kita tidak memandang warna kulit, rambut, apa satu agama gitu. Terus kemudian semua dirembuk. Musyawarah lah ya. Komunis itu kan orang bukan ke rakyat. Pemilihan enggak ada. Pernah Mas Reza melihat ada pemilihan umum di negara komunis? Enggak ada. Pemilihan presiden enggak ada. Kenapa? Ada, ya. Memang doktrin begitu. Nah, otomatis kan tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kok. Nah, kok komunis ora ya kan enggak gitu. Tapi itu betul-betul diimplementasikan. Keadilan sosial tadi sejahtera, welfare state, negara yang sejahtera. Nah, yang penting, ini yang mungkin butuh perjuangan. Contoh dari para pemimpin. Nek umpama ngajari keadilan sosial, ojo korupsi. Ojo korupsi sing cepet-cepet. Itu yang ini Pak Yanto. Problemnya bangsa Indonesia ini kadang konteks tadi Pak yang mungkin apakah Pancasilanya ini belum sampai mendarah daging kemudian belum masuk ke sampai perbuatan sehari-harinya atau bagaimana? Kemungkinan begitu. Makanya dalam konteks ini Mas Royak jadi pendidik. Ya harus jadi contoh. Kepala sekolah, ya harus contoh guru-guru. Implementasi. Guru dicontoh oleh siswa. Iya. Kepala sekolah nyontoh pengawas itu disiplin, macam-macam. Tiru kepala sekolah itu disiplin, visioner, murid guru-gurunya juga visioner ya. Terus kemudian muridnya juga begitu. Akhirnya outcome-nya tadi Pancasilais. Orang usah jargon aku Pancasila. Tapi tidak paham. Nah ini Pak problemnya milenial kadang Pancasila agama tapi belum sampai ke sana itu Pak. Itu introspeksi di pendidikan kalau saya. Karena konteks yang tadi pendidikan. Karena tadi pendidikan akan efektif, bisa menanamkan nilai-nilai tadi Pak ya? Iya, karena yang paling mudah dan paling bisa mengambil peran yang besar itu di pendidikan itu. Dalam konteks tidak hanya di pendidikan formal ya Mas, pendidikan di segala jenjang, di segala tingkatan. Nah itu berjuang bersama menempatkan itu. Mimpi kita. Iya, mimpi kita. Mudah-mudahan milenial bisa Pancasilais Pak ya. Jangan mogok. Harus itu ya harus Pancasilais. Ya, ini Pak sedikit Pak sebelum kita di penghujung acara. Saya kalau tidak salah Pak zaman Presiden Gus Dur Pak ya, ada mengeluarkan semacam ini Pak ya, dekret PKI atau apa ya? Saya agak lupa itu Pak. Bahwa dulu kan keturunan PKI kan tidak boleh punya kesempatan untuk jadi ASN atau perangkat dan seterusnya Pak. Masih apa ya? Kalau secara tepat ya, itu apakah pada waktu zaman Habibie atau pada zamannya Gus Dur itu masih saya belum bisa memastikan. Tapi ketika pasca reformasi itu melihat bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu melanggar HAM, artinya membatasi hak warga negara kecuali memang yang sudah diputuskan ya secara pengadilan seperti ini gitu. Itu pun kan tidak bisa ditarik dari secara keturunan. Nah, yang menjadi dulu orang-orang yang dicap PKI, nah ini bagian dari introspeksi kita ya. Kalau yang sudah dicap itu keturunannya tidak memiliki kebebasan tertentu. Nah, kalau dulu KTP-nya kalau ada
Adanya ada tanda simbol di belakang nomor itu ada T-nya pokoknya. Gitu. Wah, itu wes arep ngurus apa wae nggak bisa. Kangelan, Mas. Tapi setelah reformasi, iya, karena apa? Kalau setelah reformasi itu kan betul-betul menempatkan sebagai bagian dari perjuangan reformasi, karena itu juga melanggar HAM, kemudian membatasi hak warga negara yang memang tidak bersalah, dibatasi seperti itu. Cukuplah masa sebelumnya itu menderita, jangan diperpanjang sampai tak terbatas. Sampai turunannya itu. Nah, itu adalah bagian dari apa ya, kebijakan yang saya pikir luar biasa kemajuannya setelah visioner, iya, setelah peristiwa reformasi selesai. Setelah mulainya reformasi 98 ke sini. Dulu ya Raisa. Iya, saya pernah masa kecil saya kalau tidak salah Pak itu. Waktu saya MTS atau apa itu, memang kalau keturunan PKI mau jadi perangkat, mau ASN, memang tidak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ini. Nah, terus kemudian ini Pak, kira-kira yang bisa diambil hikmah gerakan G30 SPKI dan mudah-mudahan sekarang tidak ada komunis lagi hidup, itu bagaimana Pak? Menurut Pak Yanto itu sendiri? Kalau menurut saya ya, bagaimanapun upaya PKI itu sudah berkali-kali ya, berkali-kali dan gagal dan tidak menguntungkan kita sebagai bangsa. Dan pelajaran itu sudah cukup bagi kita untuk berjuang dengan anak bangsa sendiri untuk memperebutkan itu. Toh itu memang tidak sesuai dengan kondisi bangsa kita ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini memberikan pelajaran bagi milenial bahwa revolusi itu biayanya besar. Konflik horizontal yang diciptakan karena G30 itu betul-betul berbiaya besar. Tidak hanya berbiaya besar dalam konteks itu, tapi untuk kemanusiaan. Nah, kalau ini diberikan pemahaman yang proporsional kepada milenial, masa depan. Iya, masa depan itu akan melihat ini. Karena kita orang milenial itu, anak milenial itu kan rasional. Nah, kalau kita memberikan yang proporsional pada tempatnya, maka kita harapkan dia akan memetik. Oh, kalau cara-cara ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Banyak contoh yang bisa menyelesaikan masalah, tidak harus dengan perang, tidak revolusi. Wah, gini seperti itu. Nah, itu yang terbesar bagi kita untuk milenial itu adalah mewujudkan cita-cita itu tidak harus seperti itu, tidak harus menumpahkan darah, tapi bagaimana kita itu sesuai dengan kompetensi milenial ini berjuang, tetapi jangan meninggalkan tadi nilai-nilai yang sudah terjadi, sudah sebenarnya sudah terinternalisasi. Sebenarnya sejak kecil kita bertuhan, kita sejak kecil diajari kalau membantu, memberi, kalau kita punya makanan, itu diberikan, terus ayo gandengan, bermain, kan itu juga bagian dari memancasilakan sejak kecil. Tapi kadang-kadang lupa setelah besar. Kita dolanan, saling berpendapat, ayo kan gitu. Biasa dulu waktu kecil dolanan di bawah rembulan kan gitu, saling debat, biasa kan gitu, tapi tidak tukaran. Kita ingin ini yang ingin kita harapkan para generasi tua yang memiliki kemampuan untuk mentransfer, mendelegasi pengetahuan itu secara proporsional kepada milenial yang memang tidak tahu persis peristiwanya pada saat itu dia menangi. Nah, itu diceritakan. Iya, proporsional. Proporsional. Iya, jangan terus saling mesti kalau ada kelompok ini, wah ini bohong itu. Kalau orang yang tidak suka Soeharto, wah mesti G30 itu mesti Soeharto. Tapi kalau bagi mereka yang setuju Soeharto mesti itu yang proporsional. Pak Harto seperti ini mesti ada kekurangannya. Pak Karno hebat, ada kekurangannya. TNI pada waktu itu seperti ini, tentu pada waktu G30 SKI ada kekurangannya pasca G30 SKI.
Tapi juga jangan dipungkiri, PKI komunis itu juga bisa menjadi penyebab ada mungkin hal yang memang tidak bisa dipersalahkan, tidak boleh, karena memang dia seperti itu prosesnya. Tapi kalau orang yang ke kiri-kirian kan mesti bagaimana menutup tadi komunis supaya tidak kelihatan salah, tapi nonjol keseng yang salah. Jenengan yang sebagai wartawan kan siapa yang menang nulis itulah. Gitu. Iya, itu Pak Razak. Terima kasih Pak Yanto atas berbagi ilmunya. Ini walaupun masih jenis begitu, ternyata memori jenengan kaitan dengan sejarah masih luar biasa. Terima kasih Pak Razak diberi kesempatan. Pak Yanto, sebelum kita di penghujung acara, barangkali satu kata atau dua kata buat closing statement dari pemirsa podcast SMA Demak. Ada Pak Yanto? Pesan atau apa berkaitannya dengan ini adalah bagian dari pembelajaran kita di podcast ini. Warga SMA 1 tentu akan mendapatkan yang luar biasa manfaatnya. Ini bagian dari kampanye kebaikan dan menyebar kebaikan melalui tema-tema yang beragam. Aktual. Ini aktual dan memang bermanfaat. Teruskan, jangan berhenti, terus kembangkan. Terima kasih Pak Yanto. Satu kata lagi Pak Yanto, podcast SMA 1 Demak bagaimana Pak? Hebat. Hebat. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan hadir di podcast SMA 1 Demak. Siap. Mudah-mudahan kami para generasi penerus pengelola panjenengan bisa mengoptimalkan podcast yang ada di SMA 1. Demikian obrolan siang pada sore hari ini, hari Selasa ya. Mudah-mudahan ada nilai kemanfaatan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan berita-berita yang aktual tentunya dan akurat serta berkarakter. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.